Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adinda Suryadewi, kelas 12 MIPA 2, absen 17. Hari ini saya akan melakukan praktikum tekanan osmosis pada kentang. Tujuan dari praktikum ini adalah, pertama, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Kedua, menghitung persentase berubahnya massa kentang setelah percobaan. Ketiga, mendeskripsikan peristiwa osmosis pada sel tumbuhan, yaitu kentang. Keempat, membuktikan peristiwa osmosis. Kelima, untuk mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang, yaitu antara larutan gula 5%, larutan gula 30%, dan larutan gula 0%. Sebelum saya memulai praktikumnya, sebenarnya apa sih tekanan osmosis itu? Jadi, peristiwa osmosis adalah gerakan molekul pelarut melewati membran semi-permeable ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan tekanan osmotik adalah merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk menjaga keseimbangan osmotiknya. Dua faktor penting untuk mempengaruhi osmosis adalah: yang pertama, kadar air dan materi terlarut yang ada di dalam sel. Kedua, kadar air dan materi terlarut yang ada di luar sel. Jadi sekarang kita lanjut ke alat dan bahannya dan langkah-langkah kerjanya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan ini adalah ada stopwatch, ada potongan kentang yang memiliki berat yang sama, ada tisu, ada neraca, dan sini ada 3 wadah yang ini memiliki air, berisi air 100 ml, dan di sini ada larutan gula 5%, dan sini ada larutan gula 30% dan gelas ukur dan juga sabun. Lalu kita masukkan potongan kentang ini ke masing-masing wadah secara bersamaan. Lalu kita diamkan potongan kentang selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, apakah yang terjadi terhadap potongan kentang pada masing-masing larutan? Mari kita lihat. Di gelas C, di mana itu adalah larutan gula 30%, bisa kita lihat. Di sini potongan kentangnya lunak dan menyusut. Mari kita keringkan dahulu sebelum kita timbang. Beratnya 4,6, yang dimana sedikit menyusut dari 5,6 menjadi 4,6. Pada gelas B, nah di sini potongan kentang pada gelas B yang dimana larutan gula 5%, ini agak lunak, tapi tidak lunak seperti larutan gula 30%. Nah, sekarang kita timbang beratnya. Beratnya sama 5,6 seperti yang tadi. Selanjutnya pada gelas A. Nah, pada gelas A atau air biasa, kentangnya tidak keras, tidak lunak, dan beratnya sama. Bisa kita lihat sama seperti yang sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada larutan gula 30%, di sini potongan kentangnya agak menyusut, bukan agak tapi menyusut dan lunak. Dan pada yang A itu cenderung tidak berubah, dan pada yang B agak lunak. Jadi itulah. Nah, dari pertemuan telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, larutan yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi akan naik. Hal ini berarti bahwa pada osmosis terjadi dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kedua, zat pelarut atau air akan berpindah dari hipotonik ke hipertonik hingga isotonis yang mengakibatkan plasmolisis. Ketiga, potensial air pada sel dipengaruhi oleh larutan. Ketika larutan hipotonis, maka molekul air di lingkungan akan masuk ke dalam sel sehingga menambah berat sel. Ketika larutan hipertonis, maka molekul air dalam sel akan keluar dan mengurangi berat sel. Keempat, kentang yang direndam dalam larutan gula mengalami osmosis di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang atau hipertonis. Dan terakhir, kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah atau hipotonis. Nah, sekian praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.